Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen Analisa Pagi, dan seperti biasa di video kali ini kita akan update lagi untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 25 September 2023. Udah mulai masuk hari Senin lagi, dan tentunya market forex saham itu akan kembali beroperasi, kembali bergerak ya, dan ini akan menimbulkan likuidasi yang lebih tinggi daripada weekend kemarin. Teman-teman, hari ini kita akan dapat beberapa news dari Uni Eropa, yaitu dari European Central Bank. Ini akan ada speech dari presiden mereka, Christine Lagarde, ya, sama satu lagi anggotanya akan ada speech, scannable speech. Mungkin akan berimpact sama yang trading di market forex, khususnya Euro USD. News mulai akan rame esok hari teman-teman, karena dini hari pagi besok ya itu akan ada member daripada FOMC, Kaskari, yang bakalan bicara teman-teman. Ini mungkin akan menimbulkan gejolak juga terhadap market. Kemudian juga ada rilis data soal new home sales untuk Amerika Serikat. Jadi untuk hari ini sih saya rasa dari news nggak terlalu banyak ya dari market, eh, dari kalender ekonomi maksudnya teman-teman. Oke, kita akan lihat dulu dari beberapa data lainnya. Nah guys, ini adalah data dari Fed Balance Sheet. Data Fed Balance Sheet ini menurut saya sangat-sangat penting. Kenapa? Karena semakin turun dari data balance sheet ini menunjukkan bahwa likuidasi di market itu akan berpeluang juga mengalami penurunan. Sebelumnya memang balance sheet ini sudah mengalami penurunan yang secara terus-menerus disebabkan karena pemerintah Amerika Serikat sudah berhenti dalam hal mencetak duit, istilahnya seperti itu ya teman-teman. Jadi pemerintah Amerika Serikat sudah tidak bikin uang lagi dengan menerbitkan yang namanya obligasi ya kan. Mereka udah mulai berhenti, dan sekarang jumlah balance-nya makin lama makin turun disebabkan karena banyak investor yang sudah mengalihkan dana mereka dari sebelumnya di aset-aset yang liquid, itu udah mulai masuk ke aset-aset yang tidak liquid. Contohnya ya obligasi jangka panjang, teman-teman. Jadi mulai nih investor-investor udah menyimpan uang mereka, sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan peredaran uang yang ada di market makin lama makin mengalami penurunan. Dan ini akan berimpact langsung sama yang namanya aset-aset high risk, yang tinggi resiko. Kenapa? Kalau teman-teman perhatikan, sejak ini datanya dilihat ya, sejak Juni 2022 lalu, Fed balance sheet sudah mengalami penurunan. Dan itu akan berimpact langsung sama posisi dari market yang misalkan high risk. Contohnya kita pakai Bitcoin, teman-teman. Bitcoin jelas mengalami penurunan sejak eh, dari datanya sih menunjukkan dari Juni ya, teman-teman. Berarti dari sini harusnya sih udah mulai ya di area ketika Bitcoin ada di kisaran 20.000 ini, makin lama volume perdagangan itu jelas makin mengalami penurunan. Nah, ini buat lebih jelasnya teman-teman bisa lihat, ini aku tandai dari sini sampai sini. Teman-teman lihat volume perdagangan dari Bitcoin terus mengalami penurunan seiring dengan menurunnya balance sheet dari US. Artinya apa? Artinya semakin lama kalau semakin turun untuk balance sheet ini akan menimbulkan likuidasi di market kripto, itu akan makin lama makin kecil. Otomatis pergerakan Bitcoin akan flat terus, teman-teman. Flat terus sampai kapan? Sampai kira-kira The Fed cukup dalam hal menaikkan suku bunga mereka, dan menyebabkan mereka melakukan mungkin pause dulu ya dalam beberapa waktu. Mungkin balance sheet masih akan turun teman-teman, tapi ketika Fed udah mulai pivot atau udah mulai berbalik arah nih istilahnya, jadi dari sebelumnya mereka menaikkan suku bunga terus menurunkan suku bunga, nah itu akan menyebabkan balance sheet makin lama makin banyak lagi ke market kripto, saham, atau apapun yang sifatnya high risk, termasuk mungkin properti juga, itu akan kembali bergairah dan menyebabkan kenaikan harga yang lumayan signifikan. Nah, untuk posisi sekarang kita masih dalam proses penurunan dari balance sheet. Jadi kalau teman-teman mungkin yang ada baru masuk ke market, kok Bitcoin nggak kemana-mana ya? Kok gerakan Bitcoin flat banget ya? Ya itu disebabkan karena uang yang beredar, atau kalau kita lihat data dari Fed balance sheet ini terus mengalami penurunan, otomatis
uang yang beredar di market itu berkurang, teman-teman, menyebabkan likuidasinya turun sehingga fluktuasi dari market juga terpengaruh ya dari balance sheet yang turun ini. Oke, kalau kita perhatikan dari news seperti itu dari kalender ekonomi, jadi sangat-sangat berdampak sama market. Kita akan langsung lihat pembahasannya dari berita yang lain juga, teman-teman. Oh ya, kita belum cek untuk Fed Rate Monitor Tools, teman-teman. Jadi ini merupakan data yang cukup penting karena The Fed akan mengambil keputusan kembali tanggal 2 November 2023 nanti. Apakah Fed bakalan naikin suku bunga atau enggak? Sementara dilihat dari forecastnya semakin besar nih untuk kemungkinan The Fed bakalan pause, teman-teman. Ada di poin 72,5%. Namun harus dicatat bahwa The Fed akan sangat-sangat melihat data, teman-teman. Jadi, data kedepannya ada apa aja? Ada di hari Kamis ya. Kalau kita lihat dari event news terbaru, hari Jumat, teman-teman. Jumat itu akan ada data soal ini, PCE Price Index. Data ini berhubungan sama data inflasi dari Amerika Serikat. Yang akan dilihat adalah core PCE. Jadi kalau kita lihat dari forecastnya sih, udah mulai ada forecastnya ya, teman-teman. PCE diprediksi bakalan turun dari 4,2% turun menjadi 3,9%. Dan ini kalau beneran inflasi dilihat dari PCE turun, ini merupakan sebuah sentimen negatif untuk dolar. Hari ini hari Senin, sudah mulai ada forecast seperti ini, siap-siaplah dolar akan sedikit mungkin terpengaruh sama yang namanya sentimen daripada forecast yang menunjukkan bahwa PCE kemungkinan bakalan turun atau data inflasinya kemungkinan bakalan turun. Oke, itu sekilas. Sekarang kita akan lihat dari news di market kripto. Ada dari exchange Coinbase yang baru saja melakukan registrasi nih untuk penyediaan layanan crypto exchange, terutama dari custodian mereka, ya kan? Jadi Coinbase itu mengantongi anti money laundry registrasi di Spanyol, teman-teman. Ini merupakan sebuah terobosan yang sangat-sangat baik dari Coinbase yang mana berusaha untuk penetrasi nih masuk ke market Eropa. Seiring dengan melemahnya memang Binance ya yang ditolak di sana sini, Coinbase justru melakukan terobosan, teman-teman. Jadi ini bakalan menjadi sengit kembali nih pertarungan antara dua exchange besar ya dari Binance sama Coinbase. Jadi baru aja mereka mengantongi lisensi di sana dan tentunya Coinbase ini akan berpeluang untuk meningkatkan adopsi daripada pengguna Coinbase di Spanyol. Kemudian ada berita dari Terra Classic. Jadi Terra Classic Community itu baru aja melakukan elect atau pemilihan gitu, teman-teman. Ini berkaitan sama yang namanya UST minting. Ya, ini adalah sebuah stablecoin yang sebelumnya dipeg teman-teman, dan ya ini dari survei yang mereka lakukan atau dari voting yang mereka lakukan, komunitas Terra Classic telah memilih untuk menghentikan semua aktivitas pencetakan dan pengiriman ulang yang berkaitan dengan Terra USD atau USDC untuk membangun kembali patokan yang stabil antara USDC dan juga dolar Amerika Serikat. Dalam proposal terbaru, sebanyak 59% dari konsensus memilih untuk menghentikan pencetakan USD, sementara 40% lagi menentang perubahan tersebut. Kalau kita lihat dari hasil survei yang mereka lakukan, memang sekitar 55% ini mengatakan yes, teman-teman. Itu sih dari voting yang dilakukan oleh komunitas daripada USD. Jadi kalau teman-teman mungkin nggak sempat melakukan voting ya karena teman-teman nggak pegang tokennya ya USDC. Kemudian langkah ini bertujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat investor eksternal dengan menggunakan pasukan USD sehingga berkontribusi pada tujuan repeg terhadap US dollarnya. Jadi sebelumnya USD ini pernah tidak dipeg 1:1 sama US dollar. Dan mereka dipeg justru sama Bitcoin. Tapi harganya dipaksakan untuk
dipertahankan nih supaya setara sama US dollar. Akibatnya apa? Akibatnya Bitcoin waktu itu lagi dalam fase bearish, penurunan Bitcoin, sehingga UST atau Terra ya, itu terpaksa untuk menjual Bitcoin mereka dengan tujuan untuk mengamankan posisi daripada USD biar jangan sampai crash. Makin lama ya keuangan mereka juga makin berkurang, jumlah Bitcoin yang digunakan untuk apa istilahnya untuk menahan pergerakan dari USD supaya tetap bertahan di $1 itu akhirnya semakin lama semakin berkurang. Otomatis ketika cadangan Bitcoin mereka habis, USD langsung hancur. Project Luna hancur luar biasa. Ya, jadi itu menyebabkan market crash sangat-sangat parah waktu itu. Jadi itu sekilas sih sebuah pelajaran yang kita bisa ambil, teman-teman. Dan sekarang mereka lagi coba untuk memulihkan US Terra. Tapi menurut saya ini bakalan nggak akan gampang sih. Itu ya, dari beberapa data lain, teman-teman, ini kembali kita masuk ke makroekonomi. Data ini menunjukkan bahwa utang Federal Reserve itu telah meningkat seiring dengan mereka kemarin kan menaikkan plafon utang ya teman-teman dari McKinsey, DPR dari Amerika Serikat, ketuanya dan juga dan juga Joe Biden ya itu akhirnya bertemu dan mengumumkan bahwa mereka resmi untuk menaikkan plafon hutang dan akibatnya apa? Akibatnya Amerika bisa mencetak uang lebih banyak lagi, cetak utang lebih banyak lagi ya, berutang karena plafonnya udah dinaikkan. Dan ini diprediksi sih bahwa sampai 2023 nanti bakalan setiap jamnya itu akan ada peningkatan sebanyak 1,3 miliar. Banyak ya teman-teman. Jadi jumlah dari utang Amerika Serikat akan terus naik karena memang plafon utangnya sudah dinaikkan. Kemudian dari beberapa data lain kita juga posting di komunitas Telegram teman-teman. Ini soal apa namanya kemungkinan. Nah ini data ya. Bankruptcy filling surge. Jadi ada kenaikan jumlah apa namanya perusahaan. Ini sebuah sentimen sih sebenarnya teman-teman. Jadi sentimen dari market melihat bahwa kedepannya akan lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang akhirnya kolaps. Pengajuan kebangkrutan baru-baru ini mencapai tingkat yang setara dengan resesi pada tahun 2008, which is itu ada subprime mortgage, dan juga pandemi COVID-19 ya pada tahun 2020. Indikator ini seringkali menunjukkan bahwa perekonomian tidak berkinerja baik dan secara historical selalu diikuti dengan jatuhnya pasar saham secara besar-besaran. Jadi data ini menunjukkan bahwa kita masuk ke fase resesi kembali. Ingat ya, ini adalah sentimen istilahnya apa ya? Kekhawatiran dari market. Ya, ini adalah data soal kekhawatiran dari market yang melihat bahwa jumlah perusahaan yang kolaps makin lama makin banyak. Jadi ini bisa menjadi sebuah potensial nih bahwa yang namanya resesi itu masih akan kemungkinan terjadi. Jadi menurut saya sih untuk posisi sekarang waspada aja, terutama dari makroekonomi ya teman-teman. Dan kalau kita lihat dari datanya tadi mengatakan bahwa ketika pasar saham mengalami penurunan itu akan menjadi potensi. Dan memang benar saja S&P 500 sudah menunjukkan fase seperti penurunan ya teman-teman. Ini merupakan sebuah indikasi awal di mana ada indikasi double top di sini. Bahkan di time frame yang lebih kecil pun juga ada kecenderungan membuat double top. So, saya rasa dengan penurunan yang terjadi ini mungkin akan meningkatkan potensial atau memberikan kita indikasi awal nih bahwa sebenarnya resesi itu bisa saja terjadi dan kemungkinan masih bisa terjadi. Jadi ini bertolak belakang ya sama yang dikatakan sama Jerome Powell pada pertemuan kemarin teman-teman, yang katanya Amerika jauh lah dari resesi. Tapi kalau kita melihat dari indikator lain itu menunjukkan hal yang justru sebaliknya. Apakah harus panik atau enggak? Ya tentunya enggak, teman-teman. Ini adalah data sebagai penyeimbang aja sih sebenarnya. Supaya kita nggak terlalu confident juga. Jadi harus tetap waspada. Itu teman-teman. Kemudian ini utang Amerika Serikat ya, yang udah naik sampai 1 triliun per bulan sejak krisis kemarin. Jadi ya utang mereka kan terus naik teman-teman dari Amerika Serikat sendiri. Ya, ini ada data lagi dari Bloomberg, teman-teman, terkait dengan kampanye Federal Reserve Amerika Serikat untuk menekan inflasi, menaikkan suku bunga. Kepala ekonom Amerika Serikat di Morgan Stanley, Ellen
Zentner ya. Zentner bergabung dengan podcast What's Gas Up untuk membahas keputusan The Fed minggu ini mempertahankan suku bunga acuan mereka. Jadi ini suku bunga yang bakalan mereka pertahankan teman-teman pada November nanti, 2 November nanti. Jadi dari perspektif Morgan Stanley sendiri melihat bahwa The Fed kemungkinan sudah mencapai batas, teman-teman, dan tidak akan menaikkan suku bunga lagi ke depannya. Ini merupakan sebuah good news ya, teman-teman. Semoga aja memang nggak akan ada kenaikan lagi, sehingga ya market akan pause. Suku bunga akan di pause dalam beberapa waktu sampai dikira inflasi turun, dan itu cukup menjadi sentimen yang lebih melegakan terhadap market. Tapi ingat, balance sheet-nya masih bakalan turun terus-menerus sehingga likuidasi mungkin akan semakin kecil. Worldcoin, salah satu proyek kripto ya, itu berkeliling dunia, teman-teman. Kemarin mereka menyatakan bahwa mereka sudah mendapatkan informasi dari 200.000 warga Chili yang telah menyelesaikan verifikasi ID. Wah, ini Worldcoin tetap keliling dunia ya. Mereka udah kemana-mana. Amerika Latin udah mereka jajaki, Eropa pun juga sudah, dan mungkin kemana, ke Asia lagi atau kemana. Kemudian ada SNX, pause-nya teman-teman, pause dari SNX baru aja cut loss. Mereka menghabiskan sekitar 4,9 juta USD untuk membeli sekitar 2 juta SNX di harga 2,4 dolar, dan mereka akhirnya cut loss, rugi teman-teman. Jadi Wales juga bisa rugi. Jadi itu beberapa news dari market crypto, ada banyak pro kontra, which is kita bisa melihat ini sebagai sebuah dinamika di market, teman-teman. Dan ya nggak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya. Kalau kita perhatikan dari pergerakan Bitcoin, kita bakalan closing time frame weekly ya. So far, closing time frame weekly kita kemungkinan akan masih ambigu. Market masih flat dengan volume yang cenderung rendah, belum ada indikasi kemana arah Bitcoin. Tapi menurut saya data minggu ini itu akan ada data soal PCE yang penting banget untuk kita lihat. Ekspektasi saya sih market kalau bisa turun. Kalau bisa ya, kita nggak tahu nih data inflasi nanti bakalan naik atau turun. Tapi kalaupun enggak, nah teman-teman yang udah di CE itu akan dapat momentum yang sangat-sangat baik. Kenapa? Karena dalam 1 bulan terakhir Bitcoin sama sekali enggak menembus area 24 ribuan. Teman-teman masih bertahan di kisaran 25.000, naik lagi ke 26.000, tapi enggak sampai drop parah banget. Itu bisa menjadi sebuah indikasi bagus kalau Bitcoin sebenarnya udah cukup terhadap penurunan yang terjadi dan berpotensi untuk kembali melanjutkan kenaikan. Ya, tapi itu masih berupa potensi aja, belum kejadian. Untuk kejadiannya tentunya kita harus lihat kemana pergerakan dari market. Sementara kalau kita lihat dari time frame daily, pergerakan Bitcoin juga masih cenderung sideways. Tidak ada pergerakan yang sangat-sangat signifikan. Kalau menurut saya dari volume perdagangan yang rendah ini, dari time frame daily kita melihat bahwa Bitcoin akan kemungkinan tektokan aja nih, naik ke level resistance, kembali ke level support. Target supportnya sih ada di kisaran 25.000. Itu cukup, menurut saya cukup ideal untuk dicapai ya, seiring dengan pelemahan, ya seiring dengan menurunnya likuidasi yang ada di market. Volume perdagangan jelas bakalan makin lama makin turun guys. Kelihatan sih di weekend ini memang beruntun ya, setiap weekend pasti volumenya anjlok parah. Tapi udah masuk weekday, volumenya kembali naik. Dan ya untuk kedepannya saya rasa market masih bakalan flat dengan posisi BTC dominance yang masih tinggi. Jadi buat altcoin itu akan kemungkinan masih tertekan. Harus di note bahwa indeks dolar sudah mencapai level resistance. Kemungkinan masih ada kenaikan tipis, teman-teman. Apakah itu akan terjadi hari ini atau besok? Kita nggak tahu pasti. Namun kalau kita perhatikan dari forecast yang ditampilkan tadi ya soal kenaikan suku bunga, jangan-jangan inflasi beneran turun, terutama core PCE-nya. Kalau benar inflasi turun, siap-siap indeks dolar bakalan turun juga. Penurunan indeks dolar akan berimpact positif terhadap market, terutama market saham sama kripto dan juga gold juga. Untuk kemana market ya kita kembalikan lagi sama data-data ekonomi. Saya rasa sih gitu aja. Dari technical saya sendiri nggak berani untuk nebak-nebak ya teman-teman. Saya ingin melihat kemana dari US dollar dulu. Kalau US dollar turun, kita akan expect Bitcoin akan ada kenaikan. Tapi kalau ternyata indeks dolarnya naik, mungkin disebabkan karena data inflasi yang ikut naik, nah itu akan menekan market saham dan juga
komoditi yang lain. Jadi gitu aja buat pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat dan bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram dan juga portal informasi yang mana aku selalu update ya untuk news-news yang ada di market. Jadi buat teman-teman yang mungkin takut ketinggalan update terbaru, kalian bisa join di komunitas kita. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Itu aja teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre. Selamat hari Senin.